nih yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Jadi ini spesial pada malam hari ini bersama Alchemy ya dan Surabaya Hackerlink kita berkolaborasi untuk mempersembahkan Secure Development How to Build System Securely gitu bersama Surabaya Hackerlink. So nanti yang akan dibahas oleh dua pemateri kita pada malam hari ini, yang pertama bagaimana cara mengamankan aplikasi. Dari sisi kode, ini mungkin buat para programmer yang ingin mengamankan aplikasinya atau sistemnya ya, gitu. Terus cara jaga keamanan dengan autentikasi dan otoritas itu seperti apa. Kemudian cara melindunginya itu dari mana, dari serangan cyber itu seperti apa. Dan yang terakhir ini, yang paling seru ya, untuk menguji dan memelihara keamanan aplikasi itu nanti bentuknya seperti apa, gitu. Oke. Wow, ini ramai banget ya di Centuk ya, salam kenal semua. Nah guys, kenalan dulu mungkin ini dari beberapa list partisipan pada malam hari ini ada apakah ada yang dari komunitas IT gitu? Ada dari komunitas IT mana saja? Atau dari ini Surabaya Hackerlink juga membersnya banyak banget kayaknya. Absen guys, oke. Dari Surabaya Dev ada. Oh Malang Hackerlink, yo bro. Ada Mas Wahyu dari Malang Hackerlink. Jadi kayaknya komunitas yang fokus ke security itu di Jawa Timur ada beberapa yang kita kenal gitu, ada Surabaya Hackerlink, di Malang juga ada Malang Hackerlink gitu kan, terus maybe di Tulungagung juga ada ya di Jatim ya, atau mungkin di kota lain atau di provinsi lain Jawa Timur Hackerlink. Gitu. Oke, ini mungkin semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat atau materi yang bermanfaat dari materi pada malam hari ini gitu. Kita kenalan dulu sama SHL nih teman-teman. Jadi Surabaya Hacker itu merupakan komunitas IT ya tadi itu. Jadi mereka ini adalah organisasi penggiat IT ya, non-profit gitu, khususnya fokus ke bidang keamanan cyber gitu. Berawal dari platform yang namanya ya, IRC atau Internet Relay Chat gitu. Ini tahun berapa ya guys? Aku tahunya MIRC gitu ya. Jadi dari channel Pulsite yang banyak membernya itu berasal dari kota Surabaya. Ini termasuk teman-teman yang di komunitas IT gitu. Jadi SHL ini sering ngadain gathering gitu teman-teman dan kopdar. Tapi waktu awal-awal tuh kegiatannya nggak mau dipublikasikan. Mungkin karena waktu dulu ini ya agak gimana gitu ya Junius ya. Terus saat ini komunitas Surabaya Hackerlink sudah melakukan regenerasi, sudah ada members yang aktif gitu untuk melanjutkan komunitas Surabaya Hackerlink berikutnya gitu. Terus kegiatannya ada mini gathering, ada workshop dan seminar. Dan kayaknya tiap tahun ada ini ya, semacam seminar cybercrime gitu. Bener ya, Junias ya? Terus program kegiatan Surabaya Hackerlink saat ini lebih berfokus untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sebuah data di dunia maya serta berbagai tips and tricks agar data kita tuh aman dari hacker yang jahat ya. Ingat ya teman-teman, hacker yang jahat. Jadi ada yang baik, ada yang jahatnya teman-teman gitu. Jadi termasuk dari untuk membantu para programmer untuk melindungi aplikasi buatannya gitu. Dan Surabaya Hackerlink juga menerima tawaran pentester ya teman-teman dari beberapa perusahaan perbankan, dan kayaknya aku tahu dari berbagai instansi gitu bisa ke Surabaya Hackerlink untuk pentest tadi itu. Mungkin kalau dua pemateri kita akan menceritakan sedikit ya tentang Surabaya Hackerlink lebih lengkap, itu serunya itu gimana gitu. Oke. Iya, Pasuruan Dev. Oke, ini aku sambil nyimak chatbox-nya. Oke, kalau gitu teman-teman selamat mengikuti acara. Mungkin aku invite dulu ya, dua pemateri kita pada malam hari ini. Jadi mari kita sambut dua pemateri dari Surabaya Hackerlink, Jonias dan Asmodeus, atau yang biasa kita sebut David. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Ini Junius dulu ya. Oke, ini yang nanti setelah Junius. Oke, Jo, apa kabar Jo di sana? Alhamdulillah sehat Mbak, sehat. Oke, alhamdulillah baik. Jadi nih for your information ya teman-teman. Jadi karena beberapa hal yang nggak bisa kita publikasikan, termasuk pematerinya. Jadi mungkin
buat teman-teman yang udah kenal sama dua pemateri ini mungkin kita tahu, tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita respect untuk dua pemateri pada malam hari ini untuk mentiadakan wajahnya karena ada sesuatu gitu ya. Iya, hacker guys, jadi agak misterius gitu ya. Oke, Junias, teman-teman mungkin nggak sabar untuk menanti materi pada malam hari ini gitu. Buat teman-teman yang pingin mengikuti acara ini dan pingin bertanya tentang materi pada malam hari ini bisa menggunakan Slido yang akan kita share di situ, atau mungkin kita akan membuka kesempatan teman-teman untuk tanya jawab langsung ya, on mic, open cam kayak gitu. Oke, baik kalau gitu Jonias, David dan teman-teman semua, Sobat Alta semua, mari kita mengikuti acara pada malam hari ini. Selamat mengikuti. Aku persilakan untuk screen dan waktu ya kepada Jonias. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sawitri atas waktunya. Aku share screen dulu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya yang sudah menyempatkan ya. Biasanya udah capek pulang kerja atau mungkin pulang dikerjain sama bos-bosnya. Jadi masih menyempatkan untuk hadir di acara ini. Jadi saya dan Mas Jonias nantinya akan share tentang bagaimana sih cara membuat sistem yang aman ya, secara general ditinjau dari prosesnya itu seperti apa. Nah, untuk diskusi ini sifatnya santai aja, nggak formal. Jadi mungkin dari teman-teman nanti ketika di akhir sesi ingin menambahkan atau punya feedback, feel free. Mungkin teman-teman lebih berpengalaman dan lain sebagainya, berbagi tips di tempatnya itu gimana sih cara mengamankan sistem. Nah, itu silahkan dengan senang hati. Jadi kita bisa open discuss. Oke. Nah, untuk memulai dari judul yang secure development ini ya. Jadi kita harus berangkat dari konteks bahwasanya kenapa sih kita punya sebuah sistem. Nah, secara general kan perusahaan membuat sistem itu karena untuk mensupport kebutuhan bisnisnya supaya dapat duit. Sederhananya kayak itu. Jadi mereka buat sistem A, sistem B dan lain sebagainya untuk mendukung proses bisnisnya. Nah, dengan harapan ketika sistem ini sudah jadi, sudah berjalan lancar, itu akan mempersingkat proses bisnisnya, akhirnya lebih gampang dapat duitnya. Secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah jadi, kemudian sistemnya udah disebarkan ya ke user, ke customer dan lain sebagainya, udah dipakai. Nah, itu kan ya udah secara sederhana ya itu akan membantu. Nah, cuma permasalahannya adalah apakah hal seperti itu adalah sesuatu yang direkomendasikan ketika meninjau aspek yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti yang teman-teman tahu, kebocoran data di mana-mana. Nah, dampaknya itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi, secara sederhana kita bisa katakan sistem itu dibuat untuk menunjang proses bisnis sebuah perusahaan. Nah, permasalahannya adalah ketika sistemnya itu bocor dan lain sebagainya disalahgunakan, yang ada bukannya untung malah rugi kan, karena mungkin datanya bocor kemudian di abuse dan lain sebagainya, banyak kejahatan macam-macam, akhirnya ya udah rugi, nggak jadi untung malah bangkrut perusahaan caranya kayak itu. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas secara general, itu bagaimana sih proses membuat sistem yang aman. Oke, next. Nah, jadi ada 4 poin utama yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, apa yang mendasari sebuah sistem dibuat, bagaimana alur sebuah sistem dibuat, seberapa penting keamanan pada sebuah sistem, dan yang terakhir, bagaimana alur pembuatan sistem yang aman. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini lumayan penting juga. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Setidaknya harapan kami dari sini, teman-teman ketika sudah selesai ikut acara ini sudah ada gambaran, oh ternyata bikin sistem yang aman itu prosesnya itu seperti ini ya. Jadi bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masing-masing di perusahaan atau mungkin di proyeknya masing-masing. Oke, next. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana cara membuat sebuah sistem, itu nggak bisa dihilangkan dari yang namanya software development life cycle. Jadi secara general bisa seperti ini prosesnya, ada ide, requirement, desain, dan hingga sampai maintenance. Jadi di awal itu mereka pasti ketika membuat sistem
banyak diskusi di awal. Biasanya orang-orang bisnis dengan tim produk. Oh, aku melihat analisa market itu seperti ini. Kira-kira apa ya solusi yang bisa diimplementasikan ya? Nah, itu diskusi dengan tim produk. Akhirnya, oke, aku tercetus kami mau buat sistem A misalkan. Oh, sistem A ini gimana sih requirement-nya? Ada fitur apa aja dan lain sebagainya. Mulai dari requirement, desain dan seterusnya sampai maintenance. Oke, next. Nah, alur pembuatan sistem berdasarkan timnya secara umum itu biasanya seperti ini ya. Mungkin di tempat kalian bisa berbeda, tapi yang umum ditemui adalah seperti ini. Jadi dari tim business user itu melakukan analisa pasar, kemudian menyimpulkan sebuah ide apa yang bisa dibuat dengan kondisi pasar yang seperti ini. Nah, lalu didiskusikan dengan tim produk, diskusi, hal teknis dan lain sebagainya, barulah dikerjakan oleh engineering team, mulai development, deployment, dan lain sebagainya. Ini secara general ya, mungkin di tempat kalian bisa berbeda-beda. Next. Nah, jadi seperti yang saya singgung barusan, ketika ideation ini kan masih awal banget ya, ide ya. Jadi ya masih brainstorming antara banyak pihak, bisa jadi tim bisnis dengan tim produk, mungkin dengan tim engineer dan lain sebagainya, C-level. Jadi sederhananya mereka mencari sebuah ide dulu untuk apa, kemudian barulah ditentukan ide apa yang mau dibuat, sistem apa yang mau dibuat. Misalkan kita ambil konteks yang barusan terjadi, katakanlah mereka menganalisa ternyata di Indonesia ini masih belum ada perusahaan yang membuat sistem jual beli sapi online, misalkan seperti itu. Jadi ada cuma nggak begitu berjalan dengan baik. Nah, akhirnya anggaplah si tim ini dia, oke, kita coba garap sistem ini dengan serius, misalkan jual beli sapi online, katakanlah seperti itu. Idenya seperti itu. Nah, next. Nah, ketika kita sudah menentukan idenya apa, nah, barulah kita masuk ke requirement. Nah, requirement ini, oke, aku mau buat sistem jual beli sapi online nih. Kira-kira ada fungsi apa aja di dalamnya? Misalkan, ada login, ada register, ada forgot password, logout, autentikasi, dan lain sebagainya. Ada fitur lihat foto sapinya dan lain sebagainya, bisa macam-macam ya. Nah, dari situ kan nanti akan di breakdown jadi kecil-kecil. Oh, login ini seperti apa? Pakai email aja kah? Email dan password kah? Atau pakai Google kah? Atau seperti apa? Nah, ini kan proses requirement. Nah, next. Di tahap desain itu bisa banyak hal ya. Ketika sudah ditentukan requirement, ada misalkan login, ada username, ada password, kemudian misalkan ada modul yang lain, ada spesifikasinya seperti ini, A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, lalulah dibuat sebuah desain. Desain ini nggak hanya sebatas user interface-nya aja, bisa jadi UX-nya juga, bisa jadi infrastrukturnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin dikerjakan oleh tim yang berbeda. UI, UX ada tim sendiri, kemudian yang buat infrastrukturnya ada sendiri, yang buat database-nya itu ada sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi di tahap desain ini, sebenarnya ya kita mendesain nggak hanya dari segi tampilan, tapi bagaimana sistem bekerja. Sederhananya seperti itu. Next. Nah, misalkan katakanlah, anggap sebuah contoh. Ada sebuah aplikasi yang ingin melakukan pengiriman file ke server lain. Katakanlah via FTP di port 21. Nah, dari sini tuh karena kita masih belum membahas dari aspek keamanannya, mungkin dari segi orang tim developer atau engineeringnya ya fine-fine aja. Ya udah, ada file kirim ke server tujuan lewat port 21, ya udah selesai. Kita nggak memikirkan aspek keamanan untuk beberapa saat ke depannya. Nah, kemudian ketika sudah didesain, udah ada spesifikasinya, dokumennya, misalkan untuk login itu endpoint-nya ini, kemudian nama parameternya itu username dan password, misalkan karakternya seperti ini, minimal sekian dan lain sebagainya. Itu kan spesifikasi dari. Nah, barulah di development.
mereka ngoding nih. Jadi sederhananya ketika sudah masuk development ini mereka udah ngerjain tugas yang utama, yaitu buat coding yang biasanya di-lead oleh project manajernya atau mungkin tim lead-nya ya, sesuai kondisi masing-masing. Nah, jadi ya udah proses ngoding itu seperti itu. Nah, kalau udah ngoding, nah biasanya ini ada yang namanya testing, harusnya ya, idealnya ya. Aku tahu banyak teman-teman yang mungkin masih mengabaikan testing, terutama untuk yang project-project awal-awal atau mungkin yang perusahaan yang baru banget yang butuh ngejar MVP ya supaya segera rilis. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman, jadi testing itu penting banget ya untuk meminimalisir kesalahan, untuk meminimalisir bug yang ada. Jadi dengan dilakukannya testing itu akan mempersingkat waktu ke depannya ya secara jangka panjang. Nah, jadi ketika tahap testing, mungkin beberapa developer itu dari lokal dia naik ke SIT dulu, System Integration Testing, kemudian baru ke UAT dan seterusnya. Nah, jadi proses development itu seperti itu. Nah, ketika sudah di develop, mereka sudah ngoding dan lain sebagainya, misalkan udah oke nih. Nah, lalu kan ke deploy nih. Di deploy ini bisa macam-macam ya. Dalam artian bisa artinya di deploy ke UAT, bisa di deploy ke production, bisa macam-macam. Tergantung kondisi perusahaan kalian atau kondisi tim kalian. Jadi sederhananya adalah ketika proses testing sudah lolos, mereka deployment supaya bisa dipakai produknya. Kalau nggak di-deploy, ya nggak bisa dipakai dong. Nah, jadi kalau udah bisa dipakai, ya udah bisa dipakai oleh customer daftar dan lain sebagainya, melakukan order, transaksi dan lain sebagainya, ya udah cuan, dapat cuan. Itu kalau nggak ada masalah dapat cuan. Tapi kalau kebobolan ya itu beda cerita ya. Jadi next. Nah, ketika sudah di-deploy, anggap katakanlah sudah di production ya, misalkan sudah di deploy, sudah di production, lalu yang dilakukan di tahap akhir itu apa? Maintenance, teman-teman. Jadi maintenance itu gimana caranya sistem yang sudah ada itu tetap stabil, tetap bisa digunakan. Walaupun kondisinya seperti ini, seperti itu, anti badai, banjir, dan lain sebagainya. Intinya maintenance. Nah, jadi di tahap maintenance itu misalkan yang paling umum dilakukan adalah bug fixing, jelas. Kalau nggak ada bug, berarti kalian nggak kerja. Tapi kalau banyak bug juga menjengkelkan juga sih kadang-kadang. Resource monitoring, mungkin teman-teman lagi ada event tertentu, sehingga load sistemnya itu tinggi banget, bisa ditinggikan ya kalau pakai cloud ya. Kalau masih pakai on-prem, nah itu yang agak susah. Malah yang terjadi adalah down. Dan mungkin penambahan fitur. Kalau penambahan fitur berarti proses dari awal ya, dari ide, requirement, dan seterusnya. Nah, next. Nah, yang barusan kita pelajarin itu adalah SDLC tanpa aspek keamanan. Jadi dampaknya apa sih kalau seperti itu? Nah, kalau ditinjau dari sudut pandang orang awam, ya kita ngomong orang awam ya. Misalkan katakanlah klien kalian atau siapa yang masih nggak aware tentang keamanannya, mereka tahunya sistem jadi, Mas buat sistem e-commerce ya, seminggu jadi oke, siap. Yang penting siap, pokoknya jadi entah itu CMS atau apa, bodo amat dibuat aja tanpa memperhatikan aspek keamanan. Nah, dampaknya apa? Nah, bisa teman-teman sambil tulis di checkbox. Kira-kira apa aja sih ya? Anggap kayak gini. Konteksnya tadi kan jual beli sapi online. Ini aset kalian kan, jual beli sapi online. Nah, ini kan nggak ada, ini di hutan, nggak ada keamanan, nggak ada pagar dan lain sebagainya. Potensi resikonya bisa macam-macam kan. Bisa mungkin sapinya kepanasan, mati akhirnya kan, nggak bisa dijual. Terus ada orang yang mencuri dan lain sebagainya karena nggak ada pagar dan lain sebagainya kan. Nah, bisa ya apapun itu resikonya. Jadi karena ya udah nggak ada keamanan, ya udah bolong gitu aja. Next. Nah, ini lebih keamanan, ada keamanannya tapi
standar lah ya. Jadi sudah ada ininya ya, udah ada pagernya, udah ada kawat dan lain sebagainya. Dari sudut pandang sekilas sih harusnya sapinya udah nggak kabur ya, karena udah dipageri. Kemudian mungkin masih ada resiko kematian, misalkan kalau kena hujan, kena panas dan lain sebagainya. Kita kena panas, hujan udah pilek kan, apalagi hewan dan lain sebagainya yang mungkin beda cerita ya. Nah, tapi ada resiko lain juga teman-teman. Nah, kalau ada orang mau mencuri ya tinggal datang, tinggal potong aja itu kan kawatnya udah selesai. Tinggal ambil udah angkut di truk jual lah. Jadi udah kehilangan aset kan jatuhnya kan. Nah, next. Nah, ini dengan keamanan yang layak, udah dipagari sapinya, kemudian ada yang jaga, dan lain sebagainya. Jadi kalau di real real ini ya, real skenario, anggap aja si pagar-pagar ini, bisa jadi kayak firewall-nya, dan lain sebagainya, proteksi dari sisi teknologi ya. Nah, ada beberapa orang yang menjaga di sana itu seperti tim monitoring atau mungkin SOC ya. Jadi ya seperti itu. Yang ini lebih layak karena ya ada yang jaga, orang tiga dan lain sebagainya. Resikonya mungkin sangat minim sekali. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Jadi supaya santai kan, udah jenuh pulang kerja dan lain sebagainya biar santai ya kayak gini. Oke, itu tanpa aspek keamanan yang tadi kita jelaskan SDLC-nya. Nah, sekarang next. Nah, yang ini lebih parah lagi, keamanan yang tidak aman. Ini dikatakan benar juga tidak salah ini. Jadi niatnya kan dia anggap di seberang apa ini pagar ini kan ada apa ya aset mungkin harta kalian atau apa, tapi keamanannya kayak gini ya sama aja bohong. Akhirnya orang ya tinggal lewat sebelah aja dan lain sebagainya. Nah, bisa macam-macam. Nah, em, pada prakteknya ya ada aja yang pakai seperti ini. Cuma yang jelas biasanya non non swasta ya, biasanya cuma nggak semua. Jadi ini adalah salah satu contoh atau mungkin kalau teman-teman pernah lihat pintu yang digembok yang pakai slotnya itu tapi dari kentang ya itu kan sama aja didorong udah kebuka. Nah, ini salah satu ilustrasi. Jadi nanti kita akan bahas gimana sih cara membuat sistem yang aman ya. Nggak ada sesuatu yang 100% aman, tapi setidaknya kita bisa meningkatkan potensi keamanannya ya. Minimal 90%, 99%. Artinya ada usaha. Nah, next. Oke. Nah, untuk saat ini kita masuk nih ke bagian secure software development life cycle. Jadi yang kita bahas tadi itu kan tanpa adanya aspek keamanan. Nah, sekarang kita mulai masukkan nih aspek keamanan. Gimana sih? Ada apa aja? Oke, next. Nah, misalkan kenapa ini kok security requirement nih? Karena di ide kan masih tahap awal banget. Mungkin nggak perlu atau mungkin opsional untuk menambahkan saran-saran keamanan. Tapi kalau sudah masuk security, sudah masuk requirement, tahap requirement, kita bisa menambahkan nih, misalkan contoh ya, anggap kalian punya fitur autentikasi ada login. Login ini yang gimana? Cuma username sama password aja, atau username password plus captcha, atau gimana? Atau ada multifaktornya, ada dikirim OTP via SMS atau WhatsApp misalkan seperti itu. Nah, jadi dari sini tim security itu biasanya akan memberikan ide nih. Oh, kalian mau buat fitur apa? Login. Oh ya udah, fitur login yang sekarang gimana ekspektasimu? Oh, ekspektasinya seperti ini. Nah, oke, aku tambahkan aspek security misalkan OTP dikirim via SMS atau dikirim via WhatsApp misalkan. Mungkin beberapa orang menyarankan, oh jangan pakai SMS, pakai WhatsApp aja misalkan. Kalau kenapa? Pasti mereka kan tanya, loh kenapa kok WhatsApp, kok nggak SMS aja biasanya gitu. Oh karena SMS itu resikonya banyak. Misalkan mereka yang pakai Android itu mungkin nggak sengaja ngeinstall malware. Lihat foto paket lah, lihat undangan, dan macam-macam, lihat apa bukti tilang dan lain sebagainya. Akhirnya SMS-nya bisa dibaca atau bisa disadap di level nasional state ya, di level atas tuh tinggal dibaca aja kalau SMS. Jadi akhirnya mereka pilih
via WhatsApp aja. Oke, misalkan kayak gitu contohnya ya. Apakah ketika ada action salah password itu ada akunnya akan di-lock atau enggak? Nah, itu kan menyesuaikan kondisi ya. Jadi ada salah satu referensi dari BSSN nomor 4 tahun 2021. Mungkin sudah ada yang versi update-nya, tapi yang akan saya tampilkan itu yang contoh-contoh aja ya. Beberapa cuplikan. Oke, next. Nah, misalkan ini sambil teman-teman baca ya, pasal 19, tanda teknis keamanan, data dan informasi, bla bla bla, kerahasiaan, keaslian, ini CIA ya. Confidentiality, integrity, availability, dan seterusnya. Ini aspek yang harus diamankan. Nah, next. Nah, terpenuhinya aspek kerahasiaan bla 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 harus menetapkan klasifikasi informasi. Ini dokumen classification. Apakah dokumen ini bersifat publik, bersifat internal, atau bersifat private. Nah, menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi dan lain sebagainya. Bisa macam-macam. Mungkin ada data yang sensitif banget, akhirnya dienkripsi dengan ini dan itu, bisa macam-macam. Nah, ini kan aturan dari BSSN ya, jadi sebagai referensi. Jadi ternyata buat sistem itu juga ada referensinya dari pihak government. Nah, betul. Nah, next. Aplikasi SPBE bagaimana dimaksud harus dilakukan pengujian keamanan setiap periode tertentu yang dilakukan dengan mengidentifikasi bla bla bla. Nah, ini yang mengeluarkan mungkin koreksi ya. Ini bukan undang-undang sih, tapi dari BSSN. Mungkin di undang-undang saya masih belum tahu apakah sudah ada regulasi secara umum. Bisa jadi di undang-undang masih general ya, intinya mengamankan. Intinya mengamankan ya PDP ya, berarti jatuhnya di PDP sih. Entah PDP kabarnya gimana. Jadi ini contoh aja harus dilakukan pengujian keamanan setiap periode tertentu. Mungkin pentest misalkan. Jadi ya silahkan teman-teman kalau mau pentest dan lain sebagainya bisa ke vendor masing-masing atau cari di temannya yang bisa pentest, bisa lakukan rutin. Nah, jadi menganalisis kerentanan dan lain sebagainya, melakukan pemindahan otomatis dan lain sebagainya, macam-macam lah. Next. Mas David, PDP Yep. katanya kabarnya sehat Mas, sehat walafiat. Ya sih, PDP-nya yang sehat sih. Tapi implementasinya ya kita lihat saja. Nggak ikut-ikut lah. Next. Nah, ini misalkan nih, contoh ya, ini yang agak jelas ya. Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf A terdiri atas terpenuhinya fungsi autentikasinya, manajemen sesi, validasi input, dan seterusnya, file, keamanan API, keamanan konfigurasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan masih general ya, ini ditranslate ke masing-masing. Autentikasi itu yang seperti apa, misalkan ada OTP, ada macam-macam, dan lain sebagainya. Yang jelas jangan sampai kalian buat sistem tapi nggak ada passwordnya, sama aja. Nggak mungkin kan hal-hal yang seperti itu. Atau kalian ada login tapi loginnya bisa di bypass. Username-nya admin, password-nya admin. Nah, itu biasanya kalau yang di kampus-kampus buat dan lain sebagainya, password-passwordnya kayak gitu tuh. Admin. Dan banyak ya, hal-hal sepele itu di lapangan itu banyak ya. 1, 2, 3 benar, Mas, Gamal, dan lain sebagainya. Macam-macam. Next. Nah, ini tadi kita masuk di tahap requirement ya. Nah, sekarang kita masuk di secure design nih. Nah, di dalam secure design ini, yang biasanya dilakukan oleh tim security itu bahasa kerennya itu adalah threat modeling. Jadi simpelnya adalah dengan gambar yang diberikan oleh tim engineer, apa sih potensi resiko yang bisa terjadi. Nah, gimana cara mengamankannya. Jadi sebelum ngoding dimulai. Misalkan anggap nih ada user nih yang digambar ini kan ada user, ada JUSOP pakai React dan lain sebagainya, ada koneksi ke database, kemudian ada payment service dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini kita menentukan nih potensi resikonya apa aja sih. Misalkan nih di payment service Node.js, anggap itu kan sumbernya duitnya ya, mungkin ketika bayar
bayar payment gateway-nya ya, simbolnya payment gateway. Apakah bisa di-bypass payment gateway-nya dan lain sebagainya. Jadi ini dikasih gambar dolar, artinya ada aspek finansial, mungkin ada financial impact, financial loss. Nah, jadi kalau ada financial loss, gimana nih cara proteksinya? Nah, di belakang ada database. Database itu ada PII kan, ada sensitive personal identifiable information. Jadi kayak NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Potensi resikonya itu apa? Nggak di-encrypt misalkan, asal plain text gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita memberikan saran nih tim security. Oh, kalian udah ini pastikan database-nya udah dienkripsi ya, terutama untuk yang sifatnya sensitive information, username, kakak, dan lain sebagainya, apapun itu ya, yang sifatnya PII data. Lalu untuk yang aspek payment service, nah apakah payment service ini bisa di-bypass? Pastikan validasinya benar ya, jangan sampai ngasal, jangan sampai bisa di-bypass, karena bayangkan kalau anggap kita beli pulsa 1 juta, harusnya kan bayar 1 juta juga, 1 juta sekian lah. Tapi kita cuma bisa bayar, kita bisa bypass dan bayar hanya Rp1. Nah itu terjadi ya, pernah ada kejadian ya. Jadi itu real ya. Beli pulsa 1 juta, bayarnya cuma Rp1 doang. Kenapa? Karena validasinya nggak benar. Akhirnya bisa ke bypass. Nah kalau kayak gitu kan rugi dong. Jelas. Kayak itu. Nah, di DOS, di DOS, Distributed Denial of Services. Jadi mungkin ini bisa datang dari orang iseng atau mungkin dari kompetitor dan lain sebagainya. Nah, cara mengamankannya gimana? Kita bisa pakai firewall, bisa pakai load balancer dan lain sebagainya, bisa pakai proxy dan macam-macam. Jadi yang di gambar kuning ini possible threat ya, artinya ancaman apa yang memungkinkan. Jadi di tahap secure design ini kita menerka nih, kita ngarang-ngarang nih possible threat-nya itu apa aja sih. Nah, terus terangnya kayak gitu. Jadi misalkan dalam contoh yang sebelumnya tadi yang sempat dibahas ketika ngirim file via FTP port 21. Nah, kita bisa saran ke tim, oh kalian pastikan sebelum file dikirim itu dienkripsi dulu ya, misalkan di password, misalkan sesimpel pakai zip atau rar gitu. Nah, daripada pakai FTP, pakai SFTP karena FTP bisa diintercept gitu. Lalu coba pakai uncommon port di port yang lain dan lain sebagainya. Whitelist domain, whitelist IP supaya nggak semua IP bisa masuk ke server tertentu. Misalkan kayak gitu proses secure design itu. Di sini sih masih belum kelihatan ininya ya. Sisi aspek teknologi ya ini karena masih sifatnya diskusi, sifatnya diskusi, sharing session, meeting dan lain sebagainya. Jadi kita kasih saran, kemudian tim developer akan lanjut mengimplementasikan saran yang ada. Next. Nah, ini secure development. Nah, ketika kalian ngoding itu bagi tahap yang awal-awal junior itu biasanya asal ngoding ya, asal ngoding jadi ya udah nggak pakai testing udah jalan. Biasanya seperti itu. Itu adalah mungkin proses yang harus dilalui oleh semua orang yang pernah ngoding. Jadi awal-awal belajar biasanya kayak itu, sambil seiring berjalannya waktu akhirnya makin pintar, makin jago dan lain sebagainya dia paham. Nah, ngoding itu enggak hanya kalau misalkan tanpa aspek keamanan ya udah ngoding aja selesai deploy dan seterusnya, nggak usah testing. Nah, tapi kalau kita ngomong aspek security, aspek keamanan, kita bisa menambahkan beberapa hal, misalkan software composition analysis. Software composition analysis itu gimana? Misalkan simple, kalian pakai jQuery, pakai Bootstrap untuk web dan yang sebagainya, mungkin yang mobile dia pakai library HTTP dan lain sebagainya, library-nya bisa macam-macam. Nah, pernah nggak memastikan bahwasannya versi yang digunakan adalah versi stabil dan baru yang belum ada exploit-nya misalkan. Nah, mungkin sebagian menjawab, oh pernah Mas dan sebagainya, itu mungkin udah tempatnya udah oke ya. Tapi berapa yang umumnya yang masih awal tuh mereka mengabaikan ya udah jQuery asal comot aja.
Padahal jQuery juga ada bug-nya bagi versi-versi yang lama ya, walaupun nggak semuanya bisa di-exploitable. Jadi itu namanya software composition analysis. Sederhananya library apa aja yang dipakai, yaitu dicek. Nah, SCA ini bisa dilakukan pakai software-software open source itu banyak, ataupun yang berbayar juga bisa. Nah, misalkan pakai SonarQube, kemudian SamGraph, untuk yang premium bisa pakai Veracode, SNWK, ya SNYK, dan seterusnya, bisa macam-macam ya. Nah, kompetensi developer. Nah, mostly yang paling sering terjadi itu adalah kesalahan dari sisi bisnis logiknya. Bisnis logiknya itu dari mana? Ya dari si developernya. Kenapa? Kurang teliti. Nah, itu kan kembali ke kompetensi developernya. Nah, developer ini juga harus dilatih. Bagi perusahaan yang mungkin masih awal-awal mereka mengabaikan, tapi bagi perusahaan besar mereka akan melakukan training, secure coding namanya. Salah satu program dari tim security biasanya itu. Nah, ada secure coding dan SAST. SAST itu Static Application Security Testing. Ini sederhananya ngecek source code-nya ini ngebug nggak, ada fungsi-fungsi yang nggak aman nggak yang dipakai. Bisa pakai SonarQube, bisa pakai SamGraph, bisa pakai Veracode, bisa pakai Snyk, bisa macam-macam. Toolsnya bisa banyak, open source ataupun yang berbayar ya. Tapi ya itu menyesuaikan perusahaan kalian. Kalau misalkan perusahaan baru awal ya pakai aja yang open source. Kalau perusahaan kalian ada dana ya silahkan. Nah, secure coding itu gimana sih cara kita ngoding dengan aman? Nah, bagian ini akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Jonias. Silahkan Mas Jonias. Oke, thank you Mas David. Oke, tentang secure coding tadi udah disinggung sama Mas David. Secure coding salah satu di beberapa perusahaan memang ada ini sih, ada program dari tim security-nya. Kalau ada, memang kita nggak bisa mungkir ya, kadang security ini masih dikesampingkan oleh beberapa perusahaan atau oleh beberapa instansi kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya secure coding sendiri merupakan sebuah cara kita sebagai programmer ya, kita ngoding tapi menggunakan konsep-konsep dasar tentang keamanan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah halaman login admin panel ya. Nah, dari satu fitur ini ya, katakanlah ini sebuah fitur yang dibuat oleh programmer yang baru belajar ngoding seperti itu. Nah, dari satu fitur ini kira-kira bisa ada celah apa aja yang ada di fitur ini seperti itu. Mungkin teman-teman bisa share mungkin. Ini dari halaman admin panel kita dibutuhkan input username, ada password. Oke. Di brute force, oke. Di basepad admin, inject post data, brute force, bash login, SQL injection. Oke. Ada lagi default credential, oke. Ya paling banyak bypass admin sama SQL injection ya. Kalau di halaman login username-nya sama password-nya sangat umum sekali, kayak yang disebutkan oleh Mas David tadi, kayak admin kayak gitu. Kemudian kadang kalau aplikasinya tidak ada sanitasi yang bagus, bisa dilakukan SQL injection sehingga alur programnya itu berubah dan kita sebagai attacker itu bisa masuk ke dalam dashboard adminnya seperti itu. Ya, ada SSS, ada overflow dan sebagainya. Nah, dari jawaban teman-teman itu sebagian besar udah benar. Jadi dari satu fitur tersebut itu kita bisa melakukan pengetesan dengan menggunakan username atau password yang secara default admin shadow 3456, username passwordnya sama dengan kayak username-nya. Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang biasa kita temukan pada aplikasi buatan mahasiswa gitu atau orang magang. Kadang-kadang masih banyak yang menggunakan password-password yang umum kayak gitu. Kemudian ada SQL injection. Jadi kita memasukkan karakter-karakter tertentu sehingga kita bisa masuk ke dalam halaman dashboard adminnya. Tapi secara logik SQL injection sendiri itu kita
melakukan injeksi terhadap query SQL-nya sehingga query SQL-nya menghasilkan return true data sehingga kita dapat masuk seperti itu. Kemudian ada broken authentication, ini tadi sempat disinggung juga sama teman-teman di chat, itu username sama passwordnya kosongan, diklik login bisa langsung login, atau bahkan autentikasinya itu nggak kepake sama sekali ya gitu. Bisa juga ada store SSS kalau di halaman loginnya itu dilakukan logging. Jadi kalau ada orang nyoba login atau orang yang berhasil login itu ada historinya gitu di halaman dashboardnya. Kemudian ada user enumeration, ini lebih ke tampilan error message-nya. Jadi kadang kita kalau menginputkan username sama password, kalau username-nya itu salah, itu biasanya errornya tampilnya itu kurang lebih kayak gini, username tidak ditemukan. Nah, tapi kalau kita menggunakan username yang ada pada database atau username yang valid, error message-nya akan berubah menjadi password salah seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai attacker bisa mengetahui username apa yang terdaftar pada aplikasi tersebut dan bisa dikombinasikan dengan serangan brute force untuk mendapatkan passwordnya seperti itu. Serangan brute force ini juga paling umum biasanya karena memang di halaman admin, halaman loginnya itu tidak ada rate limit, nggak ada pembatasan request-nya. Yang paling simple itu bisa ditambahkan captcha ya. Jadi untuk automation script itu udah nggak bisa dijalankan karena harus validasi usernya manusia atau bukan. Gitu. Nah, kemudian ada juga terkait password reset versioning. Kadang di halaman login kan ada yang namanya reset password. Nah, di halaman reset passwordnya sendiri karena tidak ada validasi yang bagus sehingga kita dapat melakukan reset password terhadap terhadap akun yang terdaftar pada aplikasi tersebut menggunakan email kita sendiri. Kemudian ada juga execution after redirect. Jadi kalau kita mengakses halamannya itu datanya itu muncul, tapi setelah sekian detik itu kita dilempar ke halaman loginnya seperti itu. Nah, itu bisa di bypass ya, bisa diakali sehingga kita bisa masuk ke dalam dashboardnya tanpa harus melakukan autentikasi terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ini ada beberapa common types dari secure coding. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar atau sudah pernah melakukan secure coding. Tapi ini yang dibahas nggak terlalu dalam, kita bahas yang umum banget. Jadi yang biasa kita temui di aplikasi-aplikasi kita. Nah, yang pertama ada error handling, di mana kita melakukan exception terhadap inputan user atau terhadap logic yang tidak sesuai atau yang menghasilkan error sehingga informasi-informasi error tersebut tidak tampil di halaman admin di halaman webnya atau di program kita dan nggak bisa digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan selanjutnya kayak gitu. Kemudian yang kedua input validation, ini member-member sama error handling. Jadi setiap data yang diinputkan oleh user itu jangan langsung dimasukkan atau jangan langsung diterima lah, pada intinya seperti itu. Jadi input user itu harus kita validasi sedetail mungkin. Katakanlah inputannya hanya nomor telepon aja. Nah, nomor telepon sendiri kan inputnya kan hanya angka. Nah, itu kalau bisa di halaman front end sama back end-nya itu divalidasi hanya bisa menginputkan angka. Jangan sampai inputan itu dia minta input angka tapi kita inputkan karakter lain atau tulisan lain itu bisa masuk seperti itu. Nah, kemudian ini lanjutan dari input user kadang kan ditampilkan tuh di halaman webnya atau di programnya. Nah, input user ini juga perlu kita treat dengan baik ya. Jadi jangan sampai karena suatu hal aplikasi kita ngebug karena hasil output yang diinputkan oleh user itu menyebabkan kerusakan pada aplikasi kita seperti itu. Terus yang keempat ada parameterized query. Jadi ini berhubungan dengan database. Jadi untuk setiap
query-query yang dijalankan oleh aplikasi itu baiknya itu menggunakan parameter query. Jadi query-nya itu tidak bisa dimanipulasi oleh penyerang dan data-data yang ada di database itu nggak bisa diambil kayak gitu. Kemudian ini sempat disinggung juga sama Mas David tentang password management. Nah ini yang biasanya kelewat ini biasanya. Jadi di awal kita harus sepakat bagaimana password itu akan disimpan. Katakanlah, oh ini password kita pakai hash decrypt atau hash AES seperti itu. Jangan pakai MD5 atau jangan pakai SHA-1 karena udah versinya udah lama, udah nggak direkomendasikan seperti itu. Lalu untuk password juga, ini passwordnya karakteristiknya minimal 8 karakter, nggak harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada simbol seperti itu. Jadi jangan sampai si user ini bisa menggunakan password yang sangat simpel sekali karena nanti akun si user ini bisa jatuh ke tangan orang lain karena menggunakan password yang tidak aman seperti itu. Kemudian mungkin ada password management kayak setiap berapa bulan passwordnya itu harus diganti. Kalau nggak diganti akunnya akan di-lock dan harus melakukan konfirmasi ke bagian administrasi untuk mengaktifkan akun seperti itu. Lalu di password lagi itu ada yang tentang apa ya? Password karakteristik password ya udah, kemudian untuk penyimpanan passwordnya udah. Oke, kita lanjut ke principle of least privilege. Jadi untuk setiap aplikasi yang kita buat pastikan diberikan hak yang dibutuhkan saja. Jangan sampai aplikasi ini butuh akses read database. Nah, tapi pada permission di database-nya itu kita berikan grant all atau si user database ini bisa melakukan select, delete, update, drop database dan lain sebagainya. Itu nggak bagus. Jadi pastikan si aplikasi ini hanya mendapatkan hak yang dibutuhkan saja, jangan kasih hak yang lebih-lebih gitu. Ini juga biasanya terjadi di back-end sama front-end. Biasanya, Mas, aku minta orang front-end minta ke orang back-end untuk minta data, katakanlah data username sama data diri atau deskripsi. Nah, tapi karena si back-end ini malas, udah Mas, sampean pakai API ini aja, nanti datanya sampean pilih di sana. Kamu bisa pilih data yang mau ditampilkan apa aja. Nah, kalau kita coba cek di request-nya itu bakal kelihatan data yang ditampilkan itu ada username sama detail user, deskripsi user. Nah, tapi ada data-data lain yang tampil di sisi respon servernya seperti itu. Nah, ini nggak bagus. Kadang ada hash password itu kadang muncul juga, kemudian kayak detail-detail tanggal lahir, kemudian detail-detail tentang user itu kadang ikut ditampilkan juga. Nah, yang terakhir gunakan coding standar. Kalau kita udah pakai suatu framework, pastikan cara ngoding kita itu mengikuti aturan si framework itu sendiri. Paling simpel sih ada MVC ya, ada model, view, sama controller. Nah, kalau untuk di MVC sendiri untuk urusan database atau query dan lain sebagainya itu ada di bagian model. Kemudian untuk tampilan ada di bagian view. Lalu untuk kontrol rutenya, kemudian untuk dikirimkannya kemana itu di controller. Jangan sampai dicampur-campur. Nanti view-nya tampil di controller, kemudian database-nya ada di view kayak gitu. Itu nggak bagus kayak gitu. Nah, apakah secure coding hanya itu aja? Nah, sebenarnya kalau kita ngikutin dari OWASP atau Open Web Application Security Project itu sebenarnya secure coding nggak cuma itu aja, tapi yang disebutkan tadi itu lebih ke hal-hal umumnya aja. Nah, kalau di secure coding
ini aku ambil dari beberapa resource, teman-teman bisa gunakan sebagai referensi untuk belajar tentang skor coding yang baik itu seperti apa. Bahkan mereka untuk standar skor coding ini sampai ke bagian-bagian alokasi memori, kemudian instruksi data dan sebagainya itu di ini sih di handle dengan sebaik mungkin. Jadi nggak asal kita ngoding aplikasi jalan selesai kayak gitu. Nah, oke. Di sini ada sebuah exercise, teman-teman bisa coba cek ya. Ini ada codingan PHP, udah kelihatan banget ini PHP pakai MySQL Connect. Nah, ini aplikasi ini sebenarnya ada celahnya. Coba teman-teman cari celahnya itu ada di line code berapa dan apa namanya, perbaikannya berdasarkan skor coding itu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, ini ada yang jawab di quantity item ID. Oke. Ada lagi teman-teman? Perbaikan bin param, oke. Di line 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hitung 9, kita hitung line-nya 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Di line 9, SQL injection di current user ID, oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Ini ya nggak masalah kalau salah, nggak ada hukumannya kok. Oke, mungkin Mas David ada mau coba cek juga kira-kira celahnya ada di mana, Mas David? Aman. Aman ya. Oke. Buat aku. Siap. Nah, jadi kalau kita cek celahnya ini ada di line keempat, ada di bagian quantity. Sebenarnya paling yang bisa apa ya, yang paling bisa dieksploitasi adalah di bagian post quantity. Kenapa? Karena di bagian post quantity ini nggak ada validasinya. Jadi ini ada global variable post. Jadi si PHP-nya ini ambil parameter quantity, value-nya apa, langsung dimasukkan ke dalam kodenya ini tanpa ada validasi. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan apa ya istilahnya, bisa menyebabkan celah. Nah, kalau kuantitinya kita ganti ke negatif, itu bakal apa namanya, si balance usernya ini malah nambah, tapi nggak berkurang, seperti itu. Nah, jadi kita coba kuantitinya kita ganti min 2, kemudian item price-nya katakanlah 20 kali min 2 min 40. Ini ada fungsi untuk get current user balance, kemudian untuk new balance-nya current balance dikurangi amount to deduct-nya ini tadi. Katakanlah current balance-nya 0. Nah, 0 dikurangi minus 40. Jadi plus 40 dong. Kayak gitu. Jadi celahnya ada di bagian post quantity. Nah, tapi di sini juga ada beberapa celah, tapi nggak unlikely to be exploited ya. Agak-agak susah untuk melakukan eksploitasinya. Yang pertama ada di bagian SQL-nya ini tidak menggunakan bin param ya. Ini langsung raw query. Jadi kalau si user dapat mengkontrol variabel new balance sama current user ID, itu si user dapat melakukan serangan SQL injection seperti itu. Oke, mantap Mas Sony, udah dibantu jawab untuk perbaikannya seperti apa. Nah, get current user ID ini juga untuk post item ID ini juga harusnya divalidasi juga ya, jangan langsung dimasukkan seperti ini. Jadi kita nggak boleh percaya pada user seperti itu untuk inputannya. Oke, ini ada exercise kedua. Ini ada aplikasi based on Node, dia pakai Express.js, dia pakai database SQLite. Celahnya ada di mana? Udah kelihatan banget sih ini. Coba teman-teman ada di mana dan bagaimana cara untuk
memperbaikinya seperti itu. Error code jangan ditampilkan tapi di log user dikasih message yang lebih manusiawi. Ya, ini benar banget. Ini masuknya di bagian error handling ya. Jadi untuk error-error itu disimpan pada log dan user dikasih message alert atau message lainnya yang mudah diterima oleh user lah, seperti itu. Kayak di aplikasi Laravel untuk errornya itu kan masuk di file laravel.log seperti itu. Nah, ya ini ada Mas Asrofil. Untuk celahnya ada di query-nya. Query-nya ini dia langsung ambil parameter username yang dikirimkan oleh user. Sedangkan untuk parameter itu sendiri nggak ada validasi ya teman-teman. Jadi baiknya divalidasi terlebih dahulu. Karakteristik inputannya seperti apa, apakah hanya huruf saja atau huruf angka dan sebagainya, itu divalidasi. Kemudian untuk query-nya ditambahkan menggunakan parameterized query seperti itu. Nah, itu user password hardcoded itu juga jadi masalah juga ya ini ya untuk inputannya. Jadi kalau bisa username sama password itu dimasukkan di variabel, di lokal variabel. Kalau di CI/CD kita pakai secret variable seperti itu. Jadi kalau source code-nya bocor itu nggak ada username sama password yang bocor ya, nggak klik kayak gitu. Oke, ini ada exercise ketiga. Ini ada aplikasi based on Python, dia pakai Flash. Ini celahnya ada di mana dan bagaimana cara kita memperbaikinya, seperti itu. Oke, ada di C, di request argument get C. Iya, ada Mas Pasca, SSTI di parameter C. Parameter C ini di sini ya. Jadi dia langsung ambil parameter dari inputan user tanpa melakukan validasi. Dan dia juga menggunakan render template string yang mana itu cukup berbahaya kalau digunakan gitu. Jadi balik lagi ke jawaban yang sebelumnya, input user harus divalidasi dengan baik. Kemudian untuk pemanggilan dari query ataupun render template itu menggunakan parameterized query seperti itu. Oke. Kalau teman-teman tertarik dengan belajar secure coding model quiz seperti ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Ada dari Secure Coding Dojo, dari OWASP, kemudian ada Game of Hacks, kemudian ada Pentester Lab. Ada beberapa modul di Pentester Lab untuk belajar secure coding. Kemudian ada Secure Code Warrior, ini mereka memang fokus di secure coding ya. Jadi teman-teman bisa pakai source ini. Kemudian dari Microsoft juga ada. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke SDLC. Aku balikan ke Mas David. Silakan Mas David. Oke, terima kasih Jonias. Jadi yang barusan dibahas oleh Mas Jonias ini kan lebih ke proses gimana cara ngamankan dari proses development-nya ya, ada secure coding dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah di coding kemudian selesai, biasanya kan kita ngelakuin testing nih. Dari sisi tim QA akan melakukan testing secara fungsional. Nah, dari security itu bisa melakukan testing juga, ngecek aspek keamanannya, apakah ada celahnya atau enggak, sederhananya seperti ini. Nah, yang biasanya dilakukan adalah penetration testing. Mungkin yang lakukan adalah tim internal. Kalau misalkan masih di tahap UAT ya, kemudian ada vulnerability assessment. Misalkan vulnerability assessment ini kita menjalankan sebuah tool secara otomatis, nanti temuannya apa kita laporkan ke tim terkait. Nah, bisa juga
dynamic application security testing, bisa tools yang lain juga kalau misalkan ada. Jadi biasanya ada beberapa kali proses, kadang ada yang di SIT itu dilakukan testing seperti ini, dynamic application security testing. Di UAT juga nanti dilakukan di dynamic application security testing. Biasanya ada yang seperti itu. Tapi kembali ke perusahaan masing-masing, kembali ke tim masing-masing, bisa jadi implementasinya berbeda. Nah, sampai tahap ini, kerentanan yang mungkin ditemukan itu apa aja? Bisa jadi human error, misconfiguration, debugnya enable, weak credential, lalu injection vulnerability, bisa jadi XSS, bisa jadi SQL injection, macam-macam. Apapun itu ya. Jadi sederhananya ya potensinya ya tidak terbatas, bisa macam-macam, tergantung fiturnya apa. Next. Nah, dari tahap deployment, kita install aplikasinya ke server nih. Jadi gimana caranya kita mendeploy sebuah sistem dengan aman. Nah, biasanya yang kita lakukan, terutama untuk enterprise, itu biasanya internal vulnerability assessment. Internal vulnerability assessment itu apa? Sederhananya adalah server-server yang kalian pakai, yang nantinya akan dideploy sebuah sistem, itu akan dicek. Aman nggak? Bisa jadi dia katakanlah dia pakai Debian yang versi lama mungkin. Dia pakai misalkan library tertentu atau misalkan software-software tertentu yang udah obsolete. Nah, itu akan kedetek sama internal vulnerability assessment. Nah, server compliance scan. Nah, server compliance scan ini biasanya dia nggak secara langsung berakibat kepada sebuah celah ya. Jatuhnya lebih ke compliance itu istilahnya keaturan ya, ketaatan ya, kepatuhan. Jadi lebih ke rekomendasi, misalkan passwordnya ini nggak ada cycle-nya nih, misalkan nggak ada expired-nya nih, dia misalkan lifetime seterusnya bisa pakai password yang sama. Nah, server compliance kan bisa membantu dari sisi situ. Dia akan mengecek nih, ternyata ada konfigurasi yang nggak sesuai, nggak comply, jadi dikasih rekomendasi. Container scan yang biasanya pakai container dan lain sebagainya, Docker dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan container scan. Misalkan kalau yang premium itu namanya Twislog ya, Enterprise itu ya. Nah, kemudian ada penetration testing itu sendiri, udah di-deploy kan, misalkan. Kemudian kita lakukan testing, kita lakukan vulnerability assessment juga. Kerentanan yang mungkin ditemukan ya bisa banyak juga, human error, misconfiguration, kemudian vulnerable software in use, dan macam-macam ya. Next. Nah, terakhir ketika maintenance, asumsinya udah ada di production nih, udah kita lolos semua, kita udah melewati banyak aspek nih. Nah, maintenance itu yang bisa dilakukan apa sih dari segi security? Sederhananya bisa dikatakan continuous security checking and improvement. Penetration testing berkala yang tadi sudah disebutkan oleh aturan BSSN, vulnerability assessment berkala, pembaruan vulnerable software berkala, bug bounty, CM, Security Information and Event Management, atau nanti bisa build team SOC ya. Jadi mungkin bug bounty ini bagi teman-teman yang belum tahu, sederhananya kita bayar orang untuk menemukan celah yang valid di sistem kita. Sederhananya kayak gitu. Nah, CM ini kan sistem Security Information and Event Management. Nah, dia lebih kan ngedetek ya, ada anomali apa aja di server-server kita, di aplikasi kita. Dengan harapan kalau ada anomali, segera kita bisa atasi. Itu maintenance. Next. Oke. Thank you. Next. Ada apa lagi, Jo? Ada kuis yang disinggung sama Mbak Sawitri tadi sih. Oke, wow. Gimana guys? Sudah 1 jam. Ini 1 jam tepat ya. Tadi opening tadi 10-15 menit. Dan tadi udah disampaikan materi dari 2 pemateri kita pada malam hari ini, ada Jonias sama Mas David ya. Nah, kuisnya kita alihkan ke sesi tanya jawab ya teman-teman, karena kita udah
melihat banyak pertanyaan yang ada di Slido. Wah, ini kita milihnya gimana nih? Banyak banget nih, Jonias sama David. Yang like terbanyak ya, teman-teman. Dan mungkin kita nggak akan menjawab semua pertanyaan yang lebih dari 30 ini. Jadi, kita akan memilih yang relevan dengan materi pada malam hari ini. Gitu. Oke, nanti ini akan dijawab sama bergantian David sama Jonias. Ya, Sambil Denny Setiawan. aku baru pilih. Oke. Oke, boleh Jadi, silakan. yang terakhir, SAST apakah bisa detek jelas secara proses bisnis semisal LiDAR? Oke, good question. Itu pertanyaan yang juga kadang menghantui saya. SAST ini bisa ngedetek nggak? Secara umum itu SAST ini dia cara kerjanya lebih ke pattern ya Mas ya. Dia tahu pattern apa aja yang sintaknya aman atau enggak, sehingga potensi untuk IDOR atau bisa dikatakan mungkin hak akses ya, atau mungkin teman-teman yang belum tahu, saya seharusnya nggak bisa baca data dari Mbak Sawitri nih, tapi ternyata bisa dengan cara tertentu. Nah, SAST sejauh pengalaman saya unlikely, Mas. Mungkin lebih mengarah ke enggak. Tapi ada solusi lain yang baru-baru juga baru tahu ada produk, ini produk sih. Jadi dia lebih genrenya adalah ke API security scan ya. Jadi salah satunya nama produknya SALT, SALT .security nama domainnya. Jadi dia bisa mendeteksi via behavior. Dia misalkan, oh ada user sessionnya ini, dia kok misalkan biasanya aksesnya ID 111 kok tiba-tiba lompat nih ke ID 2, ID 3 dan seterusnya. Jadi ada semacam kayak behavior analysis. Nah, semoga menjawab sih Mas Denny. Itu yang saya ketahui. Oke, Mas Denny Setiawan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, kita di next pertanyaan. Mungkin barangkali Jonias sama David bisa langsung milih kali ya yang sesuai sama materi pada malam hari ini. Tanggapan tentang data paspor yang bocor. Oh iya, ini baru-baru ya teman-teman ya. Nah, aku Datanya, iya. nunggu Masih pertanyaan kayak bertanya gini. kalian. Menunggu pertanyaan gini. Kalau Oke. dari saya no comment ya, kayak di TV-TV ya. Yang mau komen silahkan komen. Aku males komen kayak gini. Bukan ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini udah di apa namanya solve. Oke. Dari Anonymous ya, aku bantu bacain pertanyaan deh, David. Kira-kira misal punya blog dengan platform WordPress deployment dengan Kubernetes dan database terpisah, celah yang bisa dipakai masuk ke David atau Jonias? Oke, jawabannya secara simpel adalah ya masih bisa sih Mas. Kenapa bisa? Karena dari pertanyaan Mas kan itu kan deployment-nya menggunakan Kubernetes, kemudian database-nya terpisah. Nah, tapi untuk attack surface-nya itu tetap di aplikasi WordPress-nya itu sendiri, dan paling umum WordPress itu dapat dihack dengan ini sih Mas, plugin-nya yang ada celahnya, kemudian tema-temanya itu pakai tema yang kan di WordPress itu ada beberapa plugin dan tema yang berbayar ya. Nah, itu mungkin Masnya cari yang versi gratisannya, download dari internet, kemudian dipasang di webnya. Ternyata di scriptnya itu ada backdoornya atau ada titipan dari si hackernya gitu sih. Jadi gimana sih untuk platform WordPress kita ngamaninya seperti apa? Yang pastinya kita pasang plugin security atau kita lewatkan firewall kalau kita ada firewall seperti itu. Kemudian penerapan yang paling umum juga WordPress itu bocor karena username sama passwordnya yang terlalu mudah gitu sih Mas. Admin atau admin nama webnya atau gimana gitu, itu paling umum sih. Oke, nggak bisa pakai inspect element Jo?
Bisa Mbak, tapi ngehacknya di localhost jatuhnya Mbak, nggak di servernya orangnya. Nah itu Oke. ada tambahan tuh dari teman-teman. Untuk XML RPG itu juga bisa. Kemudian nambahin rate limit di halaman loginnya itu buat ngatasin serangan brute force itu juga bisa gitu. Oke, cool. Oke, semoga bisa menjawab ya dari Anonymous. Oke, ini pertanyaan menarik berikutnya nih, teman-teman, David sama Jonias. Best practice untuk menjadi cyber security, Mas, supaya bisa berkarir menjadi pentester itu gimana? Ya, ini Ikut Surabaya jawabannya Hackerlink gitu. Oke, enggak. jawabannya panjang sih. Tapi sebelum menjawab, mungkin saya izin welcoming dulu ke teman-teman kami. Mas Satria, ada Mas Eriko, ada Mas Haris Dwi. Mungkin kalau mau nimbrung, pengen bantu jawab, silahkan Mas Satria, Mas Eriko, Mas Haris. Silahkan, feel free. Biar kita nggak capek ngejawab satu-satu. Nah, lanjut ke best practice untuk menjadi cyber security, Mas Upaya bisa berkarir menjadi pentester. Belajar. Belajar tentang untuk jadi pentester sebenarnya nggak harus ke lewat programming dulu atau networking dulu. Tapi bisa langsung ke aspek security-nya. Cuma direkomendasikan kalian belajar dari programming dan networking supaya tahu bagaimana sebuah sistem bekerja ya. Nah, cuma karena bidang ini termasuk bidang yang relatif baru, berbeda dengan bidang kedokteran yang udah dari dahulu kala, jadi masih belum ada framework tertentu. Artinya belajarnya bisa macam-macam. Cara saya, cara Mas Jonias dan lain sebagainya bisa jadi beda-beda. Jadi teman-teman tergantung posisinya di mana. Mungkin kalau teman-teman gamers kelas berat, coba bisa belajar dari cara ngisengin game itu gimana. Mungkin dari situ. Kalau teman-teman dari web developer, misalkan gimana sih cara ngetes webku aman atau enggak, misalkan kayak itu. Jadi berangkatnya bisa macam-macam. Kalau dari networking, ngetesnya apakah konfig-konfig yang udah aku deploy dan lain sebagainya ini aman atau enggak sih, bisa dibobol atau enggak, bisa belajarnya bisa macam-macam. Jadi kalau pengen lebih simpel lagi, ada course-course yang berbayar, yang premium, yang jutaan, puluhan juta itu rekomendasi kalau misalkan udah ada dana yang lumayan, tapi kalau untuk yang awal-awal bisa pakai yang free aja. Seperti itu sederhananya. Semoga menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman. Oh, ada Haris ya di sini ya tadi ya? Beneran ya? Aku kira Haris yang Ya lain. ada. Halo Bro Haris, apa kabar? Welcome ya di sini. Kapan-kapan sharing ya di sini Bro. Langsung ditodong. Oke, best practice-nya. Ini termasuk bisa ikut komunitas Surabaya Hackerlink? Enggak, untuk belajar bareng gitu kan? Yes. Kita akan ada, hopefully akhir bulan ya, kita akan ada offline gathering. Jadi teman-teman yang Oh, dari Surabaya atau sekitarnya bisa join lah, bisa ketemu di sana. wah, nih guys. Hopefully. Semoga. Oke, info bermanfaat nih guys buat teman-teman yang ingin datang ke gatheringnya Surabaya Hackerlink ya. Infonya akhir bulan ini. Oke, berikutnya possibility celah API dengan Golang biasanya apa aja nih, Jonias atau David? Silahkan, Jo. Oke, ya mungkin dari yang dibahas tadi bisa diterapkan sih Mas. Ya paling umum dari Golang ya mungkin lebih ke logiknya sama di bagian autentikasinya itu juga kadang bermasalah juga di API Golang. Yang paling umum ya pastinya di ininya sih kadang kita bisa melakukan IDOR, kita bisa baca, tulis, lihat, hapus data user lain di mana kita pakai user A tapi kita bisa ganti datanya user B seperti yang dijelaskan dari Mas David tadi. Kemudian ya paling umum itu sih IDOR sih. Ada lagi ya Mas David ya? Mungkin gini ya, kalau kita ngomong spesifik ke bahasa pemrogramannya, dari saya masih belum bisa komentar banyak karena mungkin beberapa bahasa pemrograman punya celah-celah tertentu ya, atau bisa jadi lebih ke mostly bukan
bukan celah by default ya, tapi salah penggunaan ya. Nah, Iya, jadi iya. kalau untuk yang golang itu ya jatuhnya possibility-nya bisa macam-macam, Mas. Bisa injection, bisa XSS, bisa SSTI, bisa IDOR, bisa authentication-nya bermasalah dan macam-macam. Jadi itu kan celah itu terjadi karena implementasinya yang salah. Misalkan kalian autentikasinya pakai JWT, tapi JWT-nya nggak desain atau validasinya nggak benar. Akhirnya ya orang bisa ngubah sesuka hati. Atau validasi kalian nggak aman, misalkan nggak itu. Jadi bisa macam-macam tergantung fungsinya, Mas. Jadi kembali ke fiturnya itu ada apa aja, ya kemungkinan celahnya ya dari fitur itu. Kalau misalkan ada fitur misalkan baca account ya, dalam artian baca profil ya. Kalau misalkan ada parameter ID, mungkin ketika diganti bisa ganti ke user lain. Mungkin kalau nggak ada validasi ya. Jadi lebih ke celah by human-nya ya. Makanya kembali ke tadi aspek secure coding dan kompetensi developer. Nggak asal ngoding aja gitu. Ya, oke. Thank you Mas David untuk bantuannya. Oke, berikutnya mungkin kita akan menjawab 2 pertanyaan lagi untuk berikutnya. Pentest yang biasa dilakukan oleh SHL itu tanpa tahu dan mempelajari arsitektur sistem di POV engineer atau langsung secara random cek aplikasi as a user. Oke, cool. Jadi yang pentest yang kita lakukan bisa macam-macam ya, Mas, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita cuma dikasih target tanpa dikasih informasi yang lain ya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi akhirnya kan random. Kemudian kalau misalkan kita dikasih akses, dikasih akun, dikasih infrastruktur dan lain sebagainya, ya kita akan manfaatkan itu. Dengan harapan dengan adanya hal tersebut, dengan adanya informasi tersebut, akan dapat celah yang lebih banyak sehingga developer bisa banyak kerjaan. Biar nggak makan. Ini sih Mas David yang perlu digarisbawahi juga. Kita juga ada kerjasamanya juga ada ya, saling tahu lah kalau kita melakukan pentest terhadap scope yang sudah ditentukan dan didiskusikan bersama dengan kliennya lah, istilahnya seperti itu. Oke. Kita next ya di satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan join di quiz di link yang kita udah share di situ. Oke, pertanyaan terakhir, kalau misalkan SDLC-nya ya yang tidak berjalan baik, lalu sebagai tim security atau QA itu gimana? Sedangkan ini bos ingin aplikasinya up pada saat itu juga. Nah, itu bagian menariknya. Saya suka pertanyaan yang seperti ini. Jadi, again harus kembali ke saya paham kondisi di lapangan seperti apa. Cuma dalam proses yang ideal harusnya ada timeline dan bisa dipertimbangkan ya. Artinya orang nggak bisa semena-mena, oh harus up sekarang. Jadi lebih ke diskusi ya, mana yang paling tepat. Artinya bisa jadi kalau bos minta segera, kita harus cari cara lain nih. Gimana caranya bisa nge-up tapi tetap masih memperhatikan aspek keamanan. Jadi itu lebih ke proses manajemennya ya. Jadi nah itu bagian orang-orang leader kalian, project manager dan lain sebagainya. Kalau yang kalian masih engineer, harusnya nggak terlalu pusing mikirin itu. Bodoh amat urusan kayak gitu. Kalian yang penting ngoding aja. Urusan kayak itu pusing. Nah, jadi untuk pertanyaan yang nggak sempat terjawab, bisa join via Discord aja. Teman-teman bisa ngobrol di sana. Tadi juga ada satu pertanyaan juga, cyber security itu nggak penting. Nggak salah juga sih, dikatakan salah juga tidak benar juga sih. Jadi ya tergantung, kalau kalian memang punya sistem nggak ada apa-apanya, kebobolan silahkan ya feel free, nggak masalah, itu tergantung kalian sih. Jadi kalian mau buat perbankan atau sistem yang apapun tanpa memperhatikan aspek security ya silahkan, resiko ditanggung penumpang kan. Juga nggak ditangkap kalau datanya bocor. No comment sih Mas, itu sih Mas. Oke.
Oke, ini udah ada 30-an orang yang join. Kita start langsung aja ya Kak kita ya. Biar nggak lama-lama. Oke, kita coba start. Ini ada 20 soal tentang secure coding sih. Oke, udah mulai banyak yang jawab benar nih. Oke, ada John Doe, udah benar 2 terusan. Disusul sama Cumi Basin. Disusul lagi sama What the Fuck. Leaderboard kita nomor 1 ada Cumi Basin. Dianya enggak deh. Gimana Mas David? Dianya enggak dari Altera Academy, Alsami. Gimana Mbak itu Mbak Sawitri? Adakah? Kenapa? Sorry. Aku ini. Ya, dia buat kawan-kawan. Oh, hadiah. Oh iya dong. Oh. Aku kasih hadiah. Ya. Tapi pakai nama asli ya. Ini siapa? What the fuck ini? What the fuck? Iya, harus nama asli ya, teman-teman ya. Sayang sekali ya, jadi Setiawan. Ayo kalahkan dia nggak pakai nama asli. Dia ada pulsa 25.000 ya teman-teman, buat satu orang pemenang, tapi pakai nama asli, oke? Okay? Jondo ini kayaknya aku kenal lagi John Joy. Di Jondo ini semua pure. Template web. Wong jero ya. Udah kenal. Oke. Wah. Ini yang What the Fuck ini belum salah sama sekali loh. Keren. Jangan-jangan bobol kuisis ini. Ya bisa jadi sih, soalnya memang ada jadi ya. Kita bikin salah tuh. Kita panitia berhak menentukan siapa yang menang. Jangan tuh orang dalam. Wow. What the Fuck masih memimpin urutan nomor 1. Ayo Mas Denny, semangat Mas Denny. Yuk, Sony siapa ini? Aryadi, Jondo, Denny Setiawan, Pratama. Iya nih, jangan-jangan orang dalam. Jangan-jangan panitianya sendiri. Oke. Wong jero SHL ya guys ya. Halo. Oke. Halo Pratama. Welcome di Alchemy. Kita ketemu lagi. Selamat ya. Dapat selalu lumayan. Katanya buat beli mixu gitu. Oke. Kamu nanti kirimin ini ya. Nomor HP kamu ya. Oh iya Kak. Oke. Baik Instagram atau Discord terserah. Oh iya. Gitu. Instagram aja ya. Oke, Instagram. Oke. Wong jero pisan nih guys. Oke, wah seru banget ya teman-teman tadi dievaluasi sama tim Surabaya Hackerling untuk buat kuis. Teman-teman pemahaman teman-teman tentang security itu seperti apa gitu. Sambil nungguin feedback nih teman-teman, aku mau menginformasikan ya buat teman-teman semuanya. Jadi aku mau kasih tahu informasi bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen banget switch karir ya, atau mungkin pengen jadi software engineer tapi nggak ada background IT, termasuk udah kuliah IT tapi belum bisa jadi programmer nih guys. Teman-teman bisa mewujudkan cita-cita jadi seorang engineer ya di immersive program by Altera Academy gitu. Jadi ini pelatihannya bayar ya teman-teman ya. Tapi teman-teman akan membayar kalau sudah keterima kerja. Dan bisa dicicil lagi gitu kabar baiknya nih teman-teman. Ingat ya, ada garansi kerjanya. Jadi kalau misal teman-teman nggak bisa kita tempatkan di perusahaan, nggak perlu bayar. Itu jaminannya teman-teman. Jadi kalau misal pengen tahu informasi lengkap mengenai program ini, bisa klik pendaftarannya di link yang terlampir di chat box seperti itu. Oke, kalau misal pengen jadi hacker, kita belum ada ya, tapi kalau pengen jadi programmer bisa di Altera Academy. Kalau pengen jadi hacker di Surabaya Hackerling. Oke, gitu. Nah, kalau pengen sharing seperti Surabaya Hackerling atau mungkin komunitasnya teman-teman, komunitas IT pengen berkolaborasi dengan Alchemy, bisa banget teman-teman, kita terbuka ya untuk komunitas IT untuk bisa berkolaborasi. Isi aja linknya di situ, kita akan menghubungi teman-teman kalau kita akan melanjutkan relationship ini, gitu guys. Oke, berikutnya ada lagi. Oh,
Oke, kalau belum join di Discord tadi ya teman-teman, join dulu di situ. Surabaya Hackering pun punya Discord ya di situ ya teman-teman. Ada semacam kayak apa sih talk session gitu yang aku lihat biasanya gitu. Dan akhirnya sudah sampai di penghujung acara ya, udah wow 1,5 jam lebih ya teman-teman, seru banget, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan Alchemy by Altera Academy mengucapkan terima kasih banyak buat Jonias, buat David, buat Surabaya Hackering Team yang sudah sharing materi tentang security pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Wah, senang banget nih aku bisa mengajak teman-teman aku sendiri ya di komunitas IT untuk bisa join berkolaborasi di Alchemy by Altera Academy. Dan akhir kata aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join sampai di waktu ini di 20:42 menit gitu, guys. Oke, Sawitri pamit undur diri. Ada Kak Salsabila dan juga Kak Sandra yang sudah join di acara pada malam hari, dan juga tentu aja Surabaya Hackerlink. Dan Sobat Alta semua, kita ketemu lagi ya teman-teman di minggu depan bersama Alchemy kembali. Jadi aku pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita gitu. Oke, arigatou gozaimasu ya kan. Kamsahamnida. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua. Jangan lupa isi bedahnya ya teman-teman. See you. Bye. Oke, thank you. See you. Bye.